Presiden Prabowo Subianto di dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang dan di hadapan pelaku usaha Jepang menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadirkan kemitraan investasi yang nyata dan berkelanjutan melalui pendekatan yang praktis serta berorientasi pada hasil. Pemerintah hingga kini terus berjibaku untuk meningkatkan nilai dan volume investasi global di tanah air dan salah satunya melalui Forum Bisnis Indonesia-Jepang, di mana pemerintah menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap kolaborasi internasional. Presiden Prabowo Subianto di dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang dan di hadapan pelaku usaha Jepang menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadirkan kemitraan investasi yang nyata dan berkelanjutan melalui pendekatan yang praktis serta berorientasi pada hasil. Presiden juga menegaskan keterbukaan Indonesia terhadap kolaborasi internasional, terutama Jepang yang memiliki keunggulan dalam teknologi, metode, dan pengalaman industri. Oleh sebab itu, sinergi antara kekuatan kedua negara dengan potensi sumber daya dan pertumbuhan Indonesia akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Japan has long been one of Indonesia's most trusted economic partners. Trade between us remains strong. Japanese investment has played a major role in our industrial development. Japanese companies bring quality in its investment, discipline, technology, and long-term commitment. That's why Japanese investment is respected, not only in Indonesia, but around the world. Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak hanya menawarkan peluang investasi, tetapi juga kemitraan strategis jangka panjang bagi investor Jepang. Untuk itu, pemerintah telah membentuk Sovereign Wealth Fund yang mengonsolidasikan berbagai aset dan perusahaan milik negara dalam satu manajemen terpadu guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, strategi Indonesia menjadi magnet investasi global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak M. Rizal Taufik Rohman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, kemudian juga ada Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Rizal, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Hardini, apa kabar? Luar biasa, Alhamdulillah. Salam sehat bahagia, Mas Pras, Pak Rizal. Baik, salam sehat Bu juga Hardini. Ibu. Nah, ini menarik, Pak Rizal. Kita akan review terlebih dahulu ya terkait dengan kita bicara mengenai daya saing Indonesia begitu, di mana tadi pemerintah masih terus berusaha mendatangkan lagi berbagai investasi global ke Indonesia. Dan saat ini kita tahu juga ada Forum Bisnis Indonesia Jepang begitu, di mana itu dimanfaatkan dengan sangat luar biasa sekali oleh pemerintah untuk bisa menarik lagi investasi di Indonesia. Bagaimana Anda melihat kondisi Indonesia, daya tarik Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya ini? Silakan Pak. Iya, saya melihat ya Indonesia saat ini memang punya daya tarik investasi yang sangat kuat gitu ya. Tapi tentu belum otomatis paling kompetitif di ASEAN gitu ya. Apalagi misalnya kalau bicara dengan Jepang, bahwa Indonesia unggul pada ukuran pasar domestik, iya, ya kemudian ketersediaan sumber daya alam, kemudian agenda dan juga kepastian hilirisasi serta berbagai potensi permintaan jangka panjang juga Indonesia saya kira lebih unggul gitu ya dan punya keunggulan di situ. Oke. Tapi kalau kemudian kita bandingkan ya dengan beberapa negara ASEAN, katakanlah di Asia Tenggara, Indonesia masih tertahan di kualitas logistik ya, sampai tentu biaya logistik juga termasuk yang cukup mahal ya, kemudian Oke. konsistensi regulasi dan juga persepsi resiko policy ya. Jadi kalau kita bicara apakah Indonesia kompetitif ya, tetapi ada banyak tantangan yang kemudian menahan para investor untuk memperkuat competitiveness ini. Nah, secara regional justru ASEAN ini justru tetap kuat dan juga menarik FDI ketika FDI globalnya turun ya. Bahkan real saat di 2024 katakanlah itu hampir di angka 11% ya. Kemudian ke ASEAN naik menjadi
eh, nilainya cukup besar ya, antara 225 sampai 2030 miliar US dollar. Jadi kalau kita bicara apakah Indonesia menjadi posisi menarik, iya ya, tetapi pesaingnya juga ketat ya. Contoh katakanlah Singapura yang punya hubungan hubungan kuat ya, investasi global ya, termasuk juga salah satu hub keuangan global dan juga manajemen regional yang sangat kuat. Malaysia juga sama, di mana kemudahan eksekusi investasi jauh lebih cepat gitu ya dibanding kita ya. Kemudian Vietnam ini juga menjadi negara yang justru semakin kuat dan pesaing cukup tangguh juga ya, terkait dengan basis manufaktur yang lebih terintegrasi. Jadi kalau kita bicara Indonesia sebenarnya kompetitif tetapi punya kompetitor gitu ya di kawasan gitu sih Mas Pras. Oke, itu dia kompetitif tapi masih harus bersaing dengan kompetitor lainnya begitu. Nah, Kadin Indonesia melihat bagaimana Bu Hartini dengan posisi Indonesia masih di atas angin kah atau kita masih harus mengejar beberapa ketertinggalan seperti tadi sektor logistik yang masih bisa kita perbaiki? Ya, Mas Pras, kita kalau melihat ya, kalau saat ini posisi Indonesia ini sebenarnya cukup besar, tapi memang belum efisien. Secara fundamental Indonesia adalah giant market, tapi memang belum menjadi most efficient destination. Indonesia memang masuk radar di investor global, di mana FDI Confidence Index 2025 ini kita masuk di peringkat 12 di emerging market. Namun di dalam World Competitiveness di ranking di tahun 2025 Indonesia ini malah justru lagi turun peringkatnya. Jadi 40 dunia. Bahkan di ASEAN Indonesia tergolong menengah ke bawah dalam indeks daya saing. Nah, kalau kita lihat nih perbandingannya di negara ASEAN sendiri, memang tadi betul banget yang disampaikan sama Pak Rizal bahwa Indonesia itu memang punya posisi kuat, tapi pesaing beratnya itu masih ada Singapura dan Vietnam, Malaysia. Jadi kalau kita banding nih sama negara ASEAN sama Singapura aja deh, Singapura ini memang masih menjadi benchmark global karena dia lihat kekuatannya dari regulasi efisien, kepastian hukum di sana, SDM di sana tuh udah world class gitu ya. Dan posisinya juga top global untuk hubungan investasi dan keuangan. Nah, di Singapura memang saat ini investor itu di high tech dan finansial itu lebih memilih di Singapura. Kalau di Malaysia ini kita juga disayangkan ya, kemarin kita juga baru kalah gitu untuk 5 miliar dolar investasi di data center. Nah, di Malaysia ini juga banyak banget investor yang tertarik untuk investasi teknologi. Jadi nggak hanya data center tapi termasuk semiconductor. Dengan Vietnam nih Mas ya, kekuatannya itu adalah bagaimana di sana di Vietnam tuh biaya tenaga kerja murah, terus reformasi agresif dan integrasi global FTA-nya juga luar biasa. Nah, sangat kuat di Vietnam itu dari sektor manufacture ekspor dari elektronik dan tekstil. Kalau dibandingkan dengan Thailand, kalau di Thailand saat ini kuat sekali di industri otomotif dan infrastruktur di Thailand tuh jauh lebih matang dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri saat ini menjadi hybrid ekonomi, di mana kelebihan pasar domestik ini di Indonesia besar, ini merupakan kekuatan utama kita, tapi sumber daya alam yang Indonesia miliki ini sangat melimpah. Ada nikel, batu bara, dan lain-lain ya. Ini akhirnya membuat sih di Indonesia ini alhamdulillah ekonomi kita tuh relatif stabil kurang lebih 5%. Nah, kelemahan utama yang ada di Indonesia kita memahami bahwa efisiensi pemerintah ini saat ini menjadi turun. Infrastruktur masih banyak tertinggal. Belum lagi regulasi dan birokrasi belum konsisten, serta produktivitas tenaga kerja juga belum optimal. Maka dari itu baiknya saat ini kenapa sih investor saat ini banyak sering melewatkan Indonesia? Ini fenomena yang terjadi di mana investor tuh tahu Indonesia memang besar, tapi kenapa milih negara lain untuk mengeksekusi? Ini alasannya pasti karena cost of doing business di Indonesia itu lebih tinggi. Jadi banyak hidden cost. Dan ketidakpastian regulasi, belum lagi berpengaruh terhadap skill tenaga kerja yang belum sesuai dengan industri high technology. Serta tadi kita bahas lagi mengenai logistik di Indonesia masih mahal karena geografi kepulauan kita itu terpencar. Gitu Mas Pras. Baik.
Nah, berdasarkan juga kunjungan kemarin Presiden Prabowo ke Jepang begitu dalam acara Business Forum tadi begitu Indonesia Jepang kan sudah ada kesepakatan komitmen investasi lah begitu ya 23,63 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ya sekitar 400 triliunan rupiah begitu. Apakah ini menjadi sinyal kuat juga bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai tujuan investasi global khususnya dari Jepang yang kita sudah memiliki hubungan kerjasama bisnis sudah beberapa dekade terakhir begitu Bu Hardini? Ya, ini sinyal sangat kuat bahwa kepercayaan investor strategis ini sangat naik. Apalagi Jepang ini kan bukan investor sembarangan ya. Jepang itu sangat dikenal konservatif dan sukanya long term dan benar-benar selektif dan dalam mengambil resiko. Jadi komitmen besar yang terjadi ini yang saat ini artinya itu bagus banget buat Indonesia karena pasti dinilai relatif stabil secara politik dan ekonomi. Dan saya lihat ada keyakinan terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini, terutama di hilirisasi, industrialisasi, energi, dan Indonesia semakin penting dalam strategi rantai pasok global. Jadi supply chain diversification yang mana sekarang ini dari Cina, ini menjadi terutama jika investasi ini masuk di sektor energi dan transisi energi. Manufaktur itu bernilai tambah yang luar biasa dan juga infrastruktur. Ya, tapi gini ya Mas Pras, perlu dibaca bahwa komitmen sama dengan realisasi ini dalam praktek global tidak semua MOU atau komitmen investasi akan terrealisasi 100%. Biasanya itu terrealisasi 60 sampai dengan 80%. Itu bisa dianggap sukses. Nah, saya lihatnya mengapa Jepang mau masuk lebih besar, ini ada 3 faktor utama. Strategi geopolitik dan ekonomi, di mana Jepang saat ini sedang mengurangi ketergantungan pada Cina dalam mencari basis produksi alternatif seperti di mana Indonesia ini adalah pasar besar berdaya strategis. Terus yang kedua itu hilirisasi Indonesia sudah mulai terlihat nyata bagaimana kebijakan berupa larangan ekspor bahan mentah serta dorongan industri downstream ini memberikan sinyal bahwa Indonesia tidak hanya eksportir bahan mentah. Nah, yang ketiga terkait dengan stabilitas politik pasca transisi kekuasaan ini, di mana transisi pemerintah yang baru ini relatif dilihat damai, bisa predictable ya. Jadi ini faktor penting bagi investor untuk jangka panjang. Jadi kalau dibandingkan negara ASEAN, Indonesia saya rasa mempunyai kompetitif yang sangat luar biasa dibandingkan Vietnam, Malaysia, Singapura. Itu dia beberapa sektor yang disasar, kemudian bagaimana competitiveness Indonesia begitu masih menjadi PR. Kita akan bahas lebih jauh lagi sejauh mana nanti kontribusinya dari investasi asing khususnya Jepang begitu yang masuk ke Indonesia, apakah akan memberikan multiplier effect atau tidak. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar buat ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Jepang merupakan mitra strategis bagi Indonesia yang telah terbangun selama beberapa dekade. Dan hal ini terbukti dengan komitmen investasi baru Jepang senilai 23,63 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 400 triliun rupiah. Indonesia dan Jepang telah membangun kemitraan komprehensif selama 68 tahun di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, politik hingga sosial budaya. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan 10 nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara pelaku usaha Jepang dan Indonesia telah tercapai dengan komitmen investasi 23,63 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 401,71 triliun rupiah. Rosan menegaskan dengan masuknya investasi bisnis dari Jepang menandakan bahwa kepercayaan investor internasional kepada Indonesia tetap besar di tengah dinamika geopolitik saat ini. Tercatat posisi Jepang sebagai tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia dengan nilai 17,61 miliar dolar Amerika Serikat. Jepang merupakan salah satu investor utama untuk Jepang, menempati peringkat kelima dengan total investasi 3,13 miliar dolar yang sebagian besar mengalir ke sektor industri otomotif dan alat transportasi. Jepang ini selalu dalam among top 5 ya, selalu di dalam 5 besar negara yang masuk ke Indonesia. Dan investasi ini kita harapkan juga terus berkembang, terus berjalan, dan memang mereka untuk energi baru terbarukan ini appetite-nya memang sangat-sangat besar. Soalnya sebelumnya juga kemarin mereka baru ada closing untuk geothermal di Malabo, kurang lebih nilainya juga 900 juta dolar, baru financial closing juga.
Komitmen investasi Jepang menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisi sebagai mitra strategis utama Jepang di kawasan. Sekaligus membuka babak baru kerjasama ekonomi yang lebih modern, tangguh, dan berorientasi masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini Puswasari dari Kadin Indonesia. Sementara Pak Rizal izin sedang ada kegiatan begitu. Nah, Bu Hardini, menarik kalau kita cermati tadi, investasi Jepang ini memang masih menempati the big five lah ya, investor global di Indonesia. Lantas sejauh mana sih kalau kita lihat investasi besar Jepang ini bisa memberikan multiplier effect lah terhadap pertumbuhan ekonomi kita begitu, Bu Hardini? Ya, memang investasi besar dari Jepang ini termasuk kan kita lihat komitmennya adalah 23,63 miliar US dollar. Ya. Jadi dalam kunjungan Pak Presiden Prabowo Subianto ini berpotensi menghasilkan multiplier effect yang sangat signifikan. Tapi ini dampaknya memang pasti nggak langsung otomatis. Besarnya efek ini sangat bergantung pada sektor desain kebijakan dan kualitas eksekusi di dalam negeri. Nah, jadi satu nih ya, apakah yang dimaksud dengan multiplier effect dalam konteks ini? Multiplier effect adalah dampak berantai dari satu investasi ke sektor lain dalam ekonomi, contohnya dari investasi pabrik, bagaimana penyerapan tenaga kerjanya, dari tenaga kerja bagaimana apakah ini meningkatkan konsumsi, dari konsumsi apakah UMKM di Indonesia bisa bertumbuh, misalnya dari industri pendukung menjadi ikut berkembang. Jadi satu investasi bisa menciptakan nilai ekonomi yang berlipat-lipat. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari potensi dampak nyata di Indonesia, pasti nanti akan menyerap tenaga kerja. Investasi Jepang terutama di manufacture, infrastruktur, energi ini cenderung padat karya dan padat teknologi. Dampaknya penciptaan lapangan kerja ini langsung secara peningkatan skill tenaga kerja lokal, namun jika terlalu high-tech tanpa transfer skill ini pasti efeknya menjadi terbatas. Nah, dan yang penting lagi penguatan industri turun downstream effect. Ini maksudnya adalah investasi nikel menjadi smelter, menjadi baterai. Ini kendaraan listrik yang menciptakan rantai industri baru. Ini yang disebut dengan industrial deepening. Dan yang luar biasa adalah peningkatan ekspor dan devisa. Jadi jika investasi masuk di manufacture untuk ekspor, EV battery dan industri pengolahan, maka ekspor meningkatkan dan defisit neraca perdagangan ini bisa ditekan, Mas Pras. Dan belum lagi yang disebut dengan transfer teknologi dan manajemen. Jadi investor Jepang ini sangat terkenal dengan efisiensi, kualitas produksi, dan disiplin industri. Jika terjadi alih teknologi Indonesia ini bisa naik kelas dari low skill menjadi medium skill dan menjadi high skill. Dan efek penggandaan UMKM di daerah ya, karena proyek besar akan membuka peluang vendor lokal dan lebih jauh mendorong ekonomi daerah khususnya di luar Jawa. Jadi hal ini penting sekali untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat bagaimana besarnya terhadap multiplier effect dilihat secara teori pengalaman negara berkembang, multiplier investasi industri ini bisa mencapai 1,5 sampai dengan 2,5 kali daripada PDB sektor terkait. Jadi artinya investasi senilai 400 triliun yang digulirkan ini bisa menghasilkan dampak ekonomi hingga 600 sampai dengan 1.000 triliun dalam jangka menengah. Namun memang angka ini tidak menjadi otomatis terjadi karena ada faktor penentu ya, ini bisa besar atau justru jadi kecil. Misalnya kalau kita besar, ada lokal konten nih, misalnya TKDN ditingkatkan, terjadinya transfer teknologi yang nyata, yang mana memang harus melibatkan UMKM dan industri lokal. Kalau bisa juga jadi kecil, misalnya proyeknya nanti bersifat tertutup impor daripada semua bahan, tenaga kerja lokal hanya jadi buruh rendah skill. Keuntungan banyak dibawa keluar ya, nggak ada perputaran di sini, jadi mengakibatkan minim daripada keterlibatan industri domestik. Nah, jadi pelajarannya dari negara ASEAN lain, kalau kita belajar dari Vietnam, ini berhasil karena integrasi kuat ke rantai pasok global. Dan kalau Malaysia itu unggul karena fokus pada teknologi dan juga SDM-nya. Oke, nah apakah masuknya investasi Jepang dalam skala besar ini lebih banyak kalau kita lihat investasi Jepang lah misalnya di Indonesia ini untuk jangka panjang kah, pendek atau menengah dari Kadin melihat? Kalau secara umum kita tahu ya investasi Jepang di Indonesia termasuk komitmen besar dalam yang mana ini pasti
orientasinya kepada jangka panjang. Oke. Tapi memang tetap mengandung elemen oportunistik yang tak bisa diragukan lagi. Jadi jawabannya bukan hitam putih, ini adalah kombinasi dengan kecenderungan kuat ke arah jangka panjang, Mas Pras. Oke. Di mana karakter dasar investor Jepang adalah long term player. Berbeda dengan sebagian investor dari global lain, kalau Jepang tuh memang dikenal konservatif, berbasis perencanaan yang jangka panjang, dan mengutamakan stabilitas dan kepastian. Contohnya nih, kehadiran industri otomotif di Jepang di Indonesia ini kan sudah lebih dari 40 tahun. Jadi investasinya juga dilakukan secara bertahap, bukan boom and bust gitu ya. Oke. Artinya secara DNA investasi Jepang bukan tipe oportunistik tapi jangka panjang. Nah, Oke. kenapa saat ini terlihat agresif? Karena lonjakan investasi sekarang bukan sekedar kebetulan, melainkan hasil dari momentum strategis. Jadi kita lihat reconfiguring daripada global supply chain, di mana Jepang tuh saat ini sedang mengurangi ketergantungan pada China dan mencari basis produksi alternatif, dan Indonesia menjadi pilihan karena pasar besar dan juga Indonesia memiliki sumber daya strategis. Kalau Oke. kita bicara lagi mengenai transisi energi global, di mana kebutuhan nikel untuk baterai, energi bersih meningkat, dan Indonesia mempunyai keunggulan komparatif. Ini investasi yang secara definisi pasti membutuhkan jangka panjang dari kurun waktu 10 sampai 30 tahun. Baik. Belum lagi ini bonus demografi Indonesia, yang mana investor Jepang tentunya melihat pasar Oke. Indonesia akan terus bertumbuh dalam jangka panjang. Oke, baik. Kita akan lihat seberapa efektif sih nanti kebijakan pemerintah, karena kan memang ada beberapa PR begitu, pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan. Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Bu Hardini ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini Puspasari dari Kadin Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan-kebijakan, upaya-upaya insentif yang diberikan begitu untuk bisa menjaring lagi banyak investor global masuk ke Indonesia, mungkin tidak hanya Jepang tapi negara-negara lain. Anda melihat bagaimana stabilitas kondisi ekonomi di Indonesia, kemudian bagaimana fundamental ekonomi Indonesia, tentu kan menjadi concern juga nih bagi investor global. Bu Hardini, Anda melihatnya bagaimana? Kita sudah on the track atau masih ada yang perlu kita exercise lagi misalnya? Ya, kita alhamdulillah di sementara ini progresnya semakin membaik ya. Jadi kalau kita lihat efektivitas dari kebijakan pemerintah, terutama di insentif pajak nih, dan kemudahan perizinan dalam menarik investasi di Indonesia udah cukup signifikan, tapi memang belum sepenuhnya optimal. Dampaknya memang nyata dalam meningkatkan minat investor termasuk dari Jepang, namun masih menghadapi tantangan implementasi di lapangan. Pertama adalah insentif pajak, ini efektif menarik tapi bukan faktor utama, karena pemerintah menawarkan berbagai insentif seperti satu, tax holiday, bagaimana pembebasan pajak hingga 20 tahun. Oke. Kedua, tax allowance, pengurangan penghasilan daripada yang kena pajak. Ketiga, super deduction tax untuk vokasi dan research and development. Efektivitas ini berhasil meningkatkan daya tarik di awal investasi, terutama di sektor manufacture, hilirisasi nikel baterai, dan industri pionir. Namun investor Jepang ini saat ini memang umumnya tidak hanya mempertimbangkan pajak, tapi lebih fokus pada mengenai kepastian hukum, stabilitas regulasi, kualitas infrastruktur. Artinya di sini insentif pajak lebih berfungsi sebagai sweetener, bukan faktor penentu utama. Nah, yang mempengaruhi hak lainnya itu pasti terhadap kemudahan perizinan OSS dan Undang-Undang Cipta Kerja. Dampak nyata tapi belum merata. Jadi melalui OSS, Online Single Submission ini, dan reformasi Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya memangkas birokrasi untuk mempercepat proses izin usaha dan menyederhanakan regulasi. Jadi efektivitasnya secara makro terbukti meningkatkan realisasi investasi, karena waktu pengurusan izin jadi lebih cepat, prosesnya jadi lebih transparan. Namun di lapangan memang saat ini masih tumpang tindih antara aturan pusat dan daerah, dan implementasi berbeda antar wilayah, jadi masih ada ego sektoral. Jadi kalau misalnya kita ini dalam hal ini dibandingkan oleh negara ASEAN lainnya, Vietnam pasti memang lebih unggul dalam kecepatan birokrasi. Malaysia itu unggul dalam kepastian hukum dan ekosistem industri. Thailand itu lebih unggul dalam insentif industri otomotif yang matang. Nah, Indonesia sendiri nih unggul dalam skala
pasar dan sumber daya alam, namun masih tertinggal dalam konsistensi regulasi dan efisiensi birokrasi di daerah. Oke, nah kalau bicara mengenai sektor yang masih cukup seksi yang menjadi daya tarik bagi investor global untuk menanamkan investasi mereka di Indonesia saat ini apa, Bu? Pastinya kalau Jepang itu dia lebih senang sekali ya di otomotif ya untuk manufacturing. Tapi sekarang Indonesia itu lagi memiliki program untuk transisi energi. Apalagi kita mengetahui ya bahwa bagaimana melepas dependensi Indonesia terhadap minyak. Maka dari itu saat ini saya melihat Pak Prabowo juga menggulirkan mengenai transisi energi melalui setiap hari Pak Presiden menyampaikan akan membangun 100.000 megawatt untuk industri PLTS ya. Ya ini bagus sekali ya untuk renewable di Indonesia. Karena tentunya untuk menunjang ke depan kita harus membangun kekuatan dari ketahanan yang ada yang dimiliki oleh Indonesia. Karena kita lihat ya kemarin kalau kita lihat situasi politik ini ya Mas Pras, kemarin itu banyak transisi yang dilakukan ini sangat smooth, bagus, kekuasaan kita ini damai dan demokratis. Ini sehingga sangat mempengaruhi investasi yang ada di Indonesia. Memang kalau dilihat kita dalam kondisi global sangat ini dengan perang ini membuat kita menjadi lebih berat, tapi saya yakin dengan potensi yang dimiliki Indonesia, kekuatan yang dibangun Indonesia ini sangat luar biasa. Dan kami tentunya justru sebagai dunia usaha itu harus selalu mendukung arahan daripada Presiden ya, terutama masalah energi ya, dan tidak hanya energi ya, program yang dicanangkan oleh Presiden, tapi dalam hal juga mengenai ketahanan pangan. Ini merupakan kekuatan yang saat ini perlu kerjasama yang kompak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pengusaha untuk mewujudkan kekuatan ini, Mas Pras. Itu dia, memang yang paling utama adalah kolaborasi di internal kita sendiri antara pemerintah, pelaku usaha, begitu kemudian pemerintah daerah, sehingga akan menjaga satu kondusivitas ekonomi, kemudian politik juga di Indonesia, sehingga memberikan kenyamanan juga ya bagi para investor global pada saat mereka membenamkan dana mereka di Indonesia. Bu Harini, terima kasih banyak ini atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Harini. Terima kasih. Mas Pras.